Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain amma ba'd. Halo, apa kabar sobat Darul Hikam dan insan pendidikan dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Masih saum kan? Insyaallah masih saum ya. Jadi alhamdulillah kali ini bersama saya Ahyana Sekyu Darul Hikam, kita akan berbincang-bincang santai seputar dunia pendidikan dan problematikanya. Insyaallah kali ini karena ini edisi perdana dari Sekyu, apa itu Sekyu, nanti coba kita perdalam bersama-sama. Kalian ini narasumber kita, karena ini edisi perdana, kita mengundang narasumber yang spesial yang sudah tidak asing lagi di Darul Hikam tentunya. Bagi guru karyawan Darul Hikam pasti sudah sangat mengenalnya karena berkecimpung dari awal dan sekarang menjadi salah satu pucuk pimpinan di Darul Hikam. Kita akan bersama dengan Direktur Majelis Perguruan Darul Hikam, Bapak Haji Lukman Amin, SPD MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lukman. Sehat Pak Lukman? Alhamdulillah. Kok jadi Pak Lukman yang nanya saya? Saling bertanya, Pak. Baik. Ya Pak Lukman, tema kita kali ini sederhana saja gitu ya. Kita akan berbincang tentang dunia pendidikan dan seluk-beluknya, permasalahannya, problematikanya, walaupun tidak akan pernah habis dibahas, apalagi dalam waktu yang singkat kita. Tapi ini semoga menjadi pengingat bagi insan-insan pendidikan bahwa apa yang menjadi tujuan kita di dunia pendidikan itu sungguh sangat jauh dari apa yang kita tuliskan, dan sejatinya evaluasi-evaluasi itu harus kita lakukan terus-menerus. Baik, tanpa panjang lebar kita langsung diskusi saja, kita langsung ngobrol saja dengan Pak Lukman. Pak Lukman, mau tanya nih. Ya. Jangan susah-susah ya. Oh. Enggak lah Pak Lukman. Jadi Pak Lukman memang dari kecil cita-citanya mau jadi guru gitu. Cita-cita dari kecil jadi, dulu tuh kalau di TV itu saya suka lihat salah satu dari pimpinan PBB namanya Butros Ghali, seangkatan mungkin ya. Dulu Butros Ghali. Ya. Jarang ngelihat berita dulu ya. Kalau saya selalu lihat berita, dan di TV itu saya lihat Ali Alatas, Butros Ghali. Cita-cita awalnya jadi seorang diplomat. Oi, Masya Karena Allah. tadi Butros Ghali, wah kerennya namanya diulang Butros Ghali. Dari Mesir, dia orang Mesir. Terus juga Ali Alatas, terus beberapa tokoh yang lain sempat ingin menjadi seorang diplomat, hanya nyasar jadi guru. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini berkah. Tar. Ada bahasa yang menarik ini. Nyasar ya. Kenapa? Nyasar dalam kebaikan. Oh, nyasar. Nyasar dalam kebaikan. Kenapa bisa nyasar itu? Mungkin ada perjalanan yang bisa dibagi kah? Karena siapa tahu dari kecil memang nggak ada cita-cita mau jadi guru, tapi kemudian ada bagaimana men-switch sehingga punya keinginan akhirnya jadi guru, bukan karena situasi, atau bukan karena udahlah nggak, daripada nggak jadi guru aja, bukan mungkin karena ini Pak Ahyana, background keluarga semua guru. Oh. Bapak saya guru, ibu saya guru, sehingga akhirnya kebiasaan sehari-hari mungkinnya saya dibawa ke sekolah, bahkan mungkin dibawa ngajar oleh ibu saya begitu ya, sehingga akhirnya lingkungannya membentuk saya tertarik menjadi seorang guru. Memang di akhir kelas 12 dulu di pesantren, psikolog sekolahnya itu memang menyatakan salah satu dari jurusan yang bisa diambil itu adalah pendidikan. Jadi yang pertama kalau dari psikologi, penelitian psikologi masuk ke jurusan fisika, yang kedua ekonomi, yang ketiganya pendidikan. Nah, takdirnya mengantarkan saya untuk kuliah di Bandung di sini, di UPI pada saat itu. Pak Lukman, ini kan Pak Lukman kan guru ya. Guru itu kan digugu dan ditiru loh. Jadi istilahnya suka disebut digugu ditiru. Yang sekarang mulai mengikis juga ya istilah itu. Pak Lukman, kalau Pak Lukman sebagai guru, nah dengan background Pak Lukman yang awalnya nggak mau jadi guru, kemudian switch gitu ya untuk jadi guru, ada lihat sisi yang lain nggak? Misalkan gini, adakah perbedaan gitu ya antara dunia pendidikan yang kita sebagai siswa dulu dengan dunia pendidikan yang kekinian sekarang gitu menurut Pak Lukman? Sehingga Pak Lukman, saya harus jadi guru nih. Betul. Gitu. Tentunya
sebelum menjadi seorang guru dan kemudian masuk ke UPI, kemudian akhirnya menjadi guru, sampai sebelum menjadi guru itu belum yakin ingin jadi guru. Tapi ketika sudah jadi guru, tantangan dalam dunia pendidikan kita tahu, bagaimana ke depan bangsa ini, agama Islam ini bisa kita coba perbaiki melalui dunia pendidikan, akhirnya jadi yakin. Jadi yakin 100% bahwa menjadi guru adalah panggilan, menjadi guru adalah sebuah keharusan untuk kita berbakti kepada bangsa, kepada agama. Salah satu pintunya adalah melalui dunia pendidikan. Jadi kalau dulu ragu, kalau sekarang udah mantap menjadi seorang guru. Apalagi sudah gurunya udah puluhan tahun ya, masa belum mantap-mantap terus. Iya. Tapi yang pasti 1 tahun 2 tahun awal ya masih memahami, tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, oh semakin yakin bahwa menjadi guru itu adalah bagian daripada panggilan jiwa. Kemudian juga keharusan kita untuk memberikan sumber buat negara ini, salah satunya melalui dunia pendidikan. Dan tentunya pendidikan di kita itu membutuhkan orang-orang yang lebih aware, yang lebih peduli, yang lebih fokus untuk bisa membangun agar dunia pendidikan ini bisa lebih maksimal dalam menghasilkan kader-kader bangsa ini. Oh, Masya Allah. Menarik. Jadi, Pak Lukman, ini kita coba flashback dulu ke belakang ya sebelum kita ngomongin yang sekarang dan ke depan. Ketika Pak Lukman SD, SMP, kemudian SMA, ya sampai situ aja dulu lah, Dikdasmen lah ya. Nah, ada bedanya nggak sih? Oh itu tadi pertanyaannya ada bedanya? Ada bedanya nggak sistem pendidikan yang dulu dengan yang sekarang gitu, yang Pak Lukman rasakan ya sebagai siswa dulu kan? Bedanya yang pasti kalau dibedakan dengan sejarah pasti ada bedanya ya, tentunya dari berbagai aspek. Kalau kita mau melihat dari berbagai sisi, misalkan dari sisi kurikulum, pasti jelas dari kurikulum berbeda. Karena waktu saya SD itu kalau tidak salah mungkin kurikulum 84 ya, waktu SD. Kemudian waktu ya masih 84 sampai SD, SMP, SMA. Dari aspek kurikulum saja itu berbeda. Dulu ada istilah CBSA, sekarang mungkin istilahnya sudah berbeda, walaupun intinya itu juga ya, bagaimana agar kerja kelompok itu bisa dilaksanakan begitu ya, kolaborasi dalam proses belajar itu bisa dilaksanakan. Dari kurikulum jelas berbeda, perspektif Orde Baru pada tahun 84 pasti berbeda dengan perspektif kurikulum di tahun ini. Dari sisi SDM tentu saja guru-guru sekarang jauh lebih siap karena guru yang sekarang itu guru yang profesional, yang mereka sudah mendapatkan jenjang S1, begitu. Kalau zaman dahulu mungkin saya masih mendapatkan, guru saya itu dulu belum lulus kuliah S1, bahkan saya mendapati kalau di pesantren dulu ada guru yang hanya lulusan dari SMP, sudah mengajar kita, begitu. Tentu saja dari SDM juga berubah. Dari sarana prasarana mungkin sekarang jauh lebih maksimal lagi karena kesadaran akan dunia pendidikan, anggaran pendidikan juga sudah besar, pasti beda. Jadi kayak misalkan kita membandingkan 8 standar nasional pendidikan, ya pasti semuanya berbeda. Nah, mudah-mudahan sih lebih maju ya. Hari ini mudah-mudahan lebih maju daripada zaman dulu saya menjalani hidup di tahun 80 atau 90-an menjalani SD, SMP. Yang harus dipertahankan sistem pendidikan zaman dulu yang bisa kita terapkan zaman ini apa kira-kira? Yang harus dipertahankan banyak sebetulnya ya. Banyak ya? Seperti misalkan adab zaman dahulu. Kalau zaman itu dulu kan ya. ke guru itu lebih hormat ya. Bahkan ayah saya sebagai guru aja itu tuh dianggapnya tuh aden gitu. Bapak saya kan guru tuh ya. Di lingkungannya itu dianggapnya itu bukan nama tapi aden disebutnya. Pas ketika saya tanya luar kenapa biasa disebut itu. aden ya, kenapa disebut aden? Karena guru. Jadi guru itu punya strata sosial yang baik begitu Di mata pada saat itu di masyarakat. mata masyarakat. Ya. Kalau sekarang juga dianggap baik, tapi mungkin nilai-nilainya mungkin sudah tidak terlalu setinggi zaman dahulu gitu. Itu dari sisi bagaimana penghormatan kepada guru. Termasuk juga kalau zaman dahulu mungkin disesuaikan juga dengan kondisi. Para pelajar itu dulu survive untuk belajar. Mental health-nya itu nggak terganggu dengan aspek-aspek yang hal-hal remeh-temeh gitu. Kalau sekarang kan dikit-dikit mental health, sedikit dibebankan banyak belajar, aduh bisa nanti terganggu psikologisnya gitu. Kalau zaman dahulu kan anak-anak tuh survive dengan kondisi walaupun seadanya, buku seadanya, media pembelajaran juga mungkin guru seadanya. Jarak dari rumah ke sekolah jauh nggak, Pak Lukman? Jalan kaki 10 menit kayaknya. 10 menit ya? Lebih kayaknya. Lebih kayaknya 15
15 menit Heeh, iya. lebih, Tapi karena nggak ada lumayan jauh. nggak ada ngeluh gitu ya? Nggak ada ngeluh, kelas 1, 2 SD tuh udah sendiri pergi, Mmm, gitu. Jadi memang banyak ya, banyak. mhm. Tapi kita jangan terjebak juga mempertahankan hal yang masa lalu ya, karena dunia selalu berubah ke depan, gitu. Betul, dunia berubah. Maka, apa namanya, cara pandang kita terhadap dunia pendidikan juga harus terbarukan mungkin ya, bahasa kerennya seperti itu. Pak Lukman, ini masih flashback kita nih. Mmm. Eee, apa, dulu gitu ya, ada guru yang favorit nggak? Guru favorit, saya memfavoritkan semua guru kayaknya Masya ya, Allah, yang lebih suka gitu, yang yang lebih masuk gitu, yang lebih, apa namanya, menginspirasi kita lah atau memotivasi kita gitu. guru favorit ya, ada saat itu banyak sih sebetulnya guru favorit ya. Iya, Karena saya di pesantren dulu, guru favorit saya ada namanya Ustadz Saiful Hidayat. mhm, Beliau guru bahasa Arab, mhm, Nahwiyah. mhm. Nah, itu pendekatannya bagus, Pendekatannya bagus? kemudian juga ada Ustadz Anwar Mustafa. Mhm, Beliau, guru yang dulu memberikan perspektif bahwa cara pandang kita tuh harus luas. mhm, Beliau juga guru bahasa Arab. mmm, Beliau juga guru bahasa Arab, tapi beliau selalu memasukkan dalam learning proses itu, perspektif kita tentang kekinian pada saat itu, iya, gitu. Terus juga ada Ustadz Hilman Rosyad. mmm, Ustadz Hilman Rosyad juga dulu guru favorit, beliau ngajar Sirah Nabawiyah mhm, di pesantren. Itu mmm, sempat jadi trendsetter kita ya untuk bisa bertanya hal-hal up to date. iya, Kebetulan iya, beliau dulu masih fresh graduate ya dari Timur Tengah, jadi mmm, ilmunya banyak banget untuk kita serap pada saat itu. Guru-guru yang lain juga banyak sekali, kalau saya sih selalu memandang positif ke semua guru, gitu. mhm, iya, iya, iya. Jadi, apa sih yang menarik dari guru-guru Pak Lukman dulu? Eee, Selain tadi kepribadian, Guru-guru ini out of the box. out of the Jadi box. guru-guru ini kayak Ustadz Hilman Rosyad ini memberikan arah bagaimana kita sebagai seorang pelajar di tahun 98, Mhm, itu saya masih ingat turunnya Soeharto tahun 98 itu tatkala mata pelajaran Sirah Nabawiyah, mhm, begitu. Dan yang pertama kali menyampaikan bahwa Soeharto sudah lengser itu adalah Ustadz Hilman Rosyad. Di kelas, oh, hari ini sedang ada sejarah terjadi, Pak Harto turun dari jabatannya sebagai presiden, oh, lengser. Itu selalu memberikan perspektif yang lain. Jadi, mhm, bukan hanya sekedar mata pelajaran begitu ya, tapi, menyampaikan bahwa belajar itu untuk apa gitu, ke mhm, depan perspektifnya harus seperti apa mhm, gitu. mhm, Biasanya saya suka dengan guru-guru yang tidak textbook gitu, mhm, terus kemudian tidak hanya sekedar fokus ke pelajaran, mhm, kita juga bisa diskusi di luar kelas ya, mhm, bukan hanya sekedar di kelas, mhm, tapi kita juga bisa ngobrol di luar kelas dan obrolannya, sosok dewasa pada saat itu ya. Nanya hal-hal yang, heeh, mungkin kadang-kadang belum seumuran iya, gitu iya, untuk, nanya hal seperti itu. Kayak ke Ustad Hilman itu nanya-nanya, "Ustadz kalau filsafat itu gimana?" Gitu. Terus kemudian ke Ustadz Anwar Mustafa itu tentang konstelasi politik, saya suka mhm, nanya gitu. Jadi kadang-kadang nggak terlalu suka dengan mata pelajarannya, mhm, tapi suka dengan perspektif yang dia sampaikan mhm. gitu. Kayak Ustadz Anwar Mustafa, Ustadz Hilman, ini adik kakak sebetulnya. Oh, Ustadz Anwar Mustafa itu adik Ustadz Hilman Rosyad juga. iya, 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 Kakaknya juga Ustadz Iqbal Santosa, dia tuh ngajar saya juga, guru favorit juga. mmm, Beliau ngajar ilmu falak mhm. di pesantren dulu. Mungkin itu yang menginspirasi Lukman ya, Jadi yang memberikan wawasan mhm, kepada kitanya iya, gitu, iya. tidak hanya Jadi sekedar mata menyebabkan pelajaran. pas, apa namanya, lepas SMA-nya memutuskan untuk, "Ah, mau kuliah sejarah," gitu ya? Nah, salah satunya mungkin itu ya. Dulu itu kenapa saya mengambil sejarah Pak Mmm, Ahyana, salah mhm, satunya adalah karena di salah satu mata pelajaran Ustadz Hilman Rosyad itu, kan belajar tentang perjalanan para sahabat. mhm, Nah, kemudian pada saat itu juga di mata pelajaran yang lain, saya belajar mustalah hadis, di mhm, mana dalam ilmu mustalah hadis itu, mhm, semua para sahabat itu disebutnya kulluhum udul. mmm, Semuanya itu dipastikan tidak pernah melakukan kesalahan mmm, fatal begitu. Nah, tapi ketika melihat secara historis, ada perang Siffin, ada perang Jamal gitu ya, mhm, ada perselisihan para sahabat yang hidup mmm, bersama dengan Rasulullah pasca dari meninggalnya para sahabat utama ta Khulafaur Rasyidin itu kan terjadi konflik yang cukup besar. betul, betul, Nah, kulluhum udul itu jadi pertanyaan buat saya. mmm, Sampai kemudian akhirnya, aduh kayaknya saya ingin belajar tentang Sirah Nabawiyah dengan baik, makanya saya ngambil jurusan pendidikan sejarah di UPI. Salah satu orientasinya ingin membuat sebuah jawaban tentang mmm, kan para sahabat itu kulluhum udul, tapi kenapa mmm, pasca dari Khulafaur Rasyidin ini, bahkan dari sejak Khulafaur Rasyidin ya,
konflik itu ada begitu. Nah, itu ingin mencari jawaban itu makanya masuk jurusan sejarah. Iya iya iya. Kalau kita bedah lebih dalam bisa sampai subuh kayaknya ini. Baik, Pak Lukman, ini kan dulu ada bullying nggak sih di sesama? Istilah bully belum ada, Oh iya, tapi kalau fakta tentang kekerasan ada. ada? Ada. Oh iya. Apalagi di pesantren ya, di pesantren itu beberapa kali saya melihat ada kekerasan ya di lingkungan kita. Tapi, lingkungannya, jelas kalau lingkungan pesantren tidak familiar dengan kekerasan, tidak. Tapi kalau ada 1, 2 kasus, ya muncul begitu kekerasan. Nah, ini kan ini apa namanya, kita coba kekinian ya tentang kondisi-kondisi pendidikan di kita, terlepas dari kurikulum yang terus berganti gitu ya, ganti kurikulum, berapa kali kita ganti kurikulum, Pak Lukman? Saking seringnya nggak bisa kita hitung. Bisa dihitung. Mana kurikulum yang membekas di guru-guru kira-kira, Pak Lukman? Membekas, ya mungkin tergantung generasi juga ya. Generasinya ya? Tergantung generasi. Kalau yang baru menjadi seorang guru di tahun-tahun sekarang ya kurikulum sekarang. Kurikulum Merdeka dan kurikulum Merdeka di zamannya Pak Mukti ini. Tapi kalau menurut saya sebetulnya, yang terpenting itu bukan hanya sekedar kurikulumnya yang mana, tapi bagaimana mendeliver kurikulum itu kepada para siswa. Itu jauh lebih penting kalau menurut saya. Karena pasti kurikulum yang diajarkan di Indonesia ini semuanya sudah digali, sudah diperhitungkan secara matang oleh para ahli. Betul. Nah, tinggal bagaimana mendeliver kurikulum ini kepada anak-anak sehingga akhirnya bisa lebih efektif untuk bisa menjadi ilmu, skill, dan juga pengalaman buat mereka begitu. Jadi yang harus mendeliver itu adalah guru-gurunya? Salah satunya ujung tombaknya adalah Ujung guru. tombaknya. Kan ujung tombak dari kurikulum itu adalah guru. Kurikulum sebagus apapun kalau tidak disampaikan dengan, metode yang pas oleh pendidik, oleh gurunya ya tidak akan sampai Tidak akan begitu. sampai. Menjembatani antara kurikulum dan gurunya itu gimana tuh? Menjembatani guru dan kurikulum itu tentunya ada regulator ya. Dalam hal ini adalah regulator itu ada pemerintah. Pasti kan yang membuat kurikulum itu pemerintah ya, Betul, betul, karena betul. kita ada di Indonesia. Otomatis berarti pemerintah yang membuat regulasi Iya, iya. terkait dengan kebijakan kurikulum. Nah, terkait dengan bagaimana jadi semacam, tadi apa istilahnya? Jembatan antara guru dan, kurikulum, Betul. ya pemerintah menggulirkan program bagaimana mensosialisasikan kurikulum itu agar bisa, lebih, bisa diterima dengan cepat oleh guru dan gurunya juga memahami dengan baik sehingga menjadikan proses pendidikannya lebih maksimal kepada para siswanya. Oke. Iya, baik. Keberhasilan pendidikan itu kan selain kurikulum ya, ada siswa, betul ya? Juga ada tempatnya, betul ya? Artinya ada ruang belajarnya, ada baik itu ruang belajarnya di alam maupun ruang belajar yang memang disediakan gitu ya. Atau kalau kita lebih spesifikkan lagi ada sekolah lah ya gitu ya. Nah, kan kita berharap sekolah itu jadi tempat yang nyaman ya gitu ya. Tempat yang nyaman bagi siapapun yang hadir di situ, entah gurunya, entah siswanya, entah tenaga kependidikannya gitu ya. Nah, menjadikan sekolah, DH lah contohnya, menjadikan DH itu apalagi ini saya langsung ke apa namanya, Khusus Darul Hikam ya? khusus Darul Hikam ya. Apalagi saya ngobrol depan pimpinan Darul Hikam gitu ya. Nah, gimana sih bisa menjadikan nyaman gitu ya? Sebetulnya gini Kak Pahyana, jadi untuk kita bisa, mensukseskan pendidikan, itu setidaknya ada 3 faktor yang, paling mendasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya adalah kurikulumnya, Betul. gitu. Kurikulum ini adalah, bahan kan, ya bahan yang, menjadi semacam, sumber untuk kemudian kita menyampaikan apa kepada para siswa. Yang keduanya adalah guru. Gitu. Jadi sebagus apapun kurikulum, kalau gurunya tidak efektif menyampaikan, kurikulumnya itu sendiri, dan kita kebanyakan masalahnya di sana kan ya, bagaimana kurikulum itu bisa tersampaikan secara efektif kepada para siswa. Betul. Yang ketiganya ada yang ketiga, culture-nya. Culture. Gitu. Makanya kalau di Darul Hikam salah satu yang kita bangun itu adalah budaya belajar. Gitu. Seringkali di Indonesia itu siswa itu tergantung oleh guru.
gitu. Jadi konsep Kadang-kadang CBSA yang dulu gitu ya? iya, jadi kalau CBSA nggak ada kutip guru nggak ada belajar, anak-anak iya di iya. kita itu. Kenapa? Karena kita belum memiliki culture pembelajar anak-anak kita itu, belum memiliki budaya belajar yang maksimal. Nah, kalau pengalaman kita, apa namanya, membina pendidikannya di Darul Hikam, Iya. setidaknya yang paling mendasar itu ada 3 tadi, kurikulum, kemudian yang kedua gurunya, kualitas gurunya bagaimana, begitu ya. Yang ketiganya adalah culture-nya. Di sekolah itu tercipta tidak culture untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Di sekolah tersebut Iya. muncul tidak culture bahwa membaca itu bagian daripada pembiasaan mereka. Mhm. Jadi 3 aspek inilah yang sebetulnya kalau kami melihatnya, menjadi semacam dasar agar si proses pendidikan itu lebih maksimal. Betul. Kurikulum, kita ada kurikulum nasional, kita juga mengembangkan kurikulum internasional di Darul Hikam, kemudian juga ada kurikulum Kedarul Hikaman, kita combine semuanya. Tapi juga harus disertai dengan guru yang baik. Yang apa namanya, yang kompeten gitu ya gurunya ya. Baik, Pak Lukman, di sebagian kasus gitu ya, di sebagian kasus atau mungkin ya tidak bisa di-general ya, hanya kasuistik beberapa ini saja gitu ya. Mungkin di beberapa lingkungan sosial atau lingkungan pendidikan, ada anak yang ketika merasa gitu ya, ketika, bel masuk nih, gitu ya. Kalau ada bel ya, atau lonceng atau apa gitu intinya, ini yang terjadi, pada anak tersebut kok merasa ada suatu kecemasan gitu. Duh, belajar, duh, males di kelas nih, kayak gimana lah gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi gitu di anak-anak kita Ya. gitu? Kalau pertanyaannya itu bisa jadi lingkungan belajarnya tidak diciptakan secara menyenangkan Dari awal gitu ya? dari sejak awal. Iya iya. Pendidikan itu tidak dibangun berdasarkan keceriaan, tapi pendidikan itu dibangun di atas keterpaksaan. Pendidikan itu tidak diselenggarakan dengan, perasaan sama antara guru dan Siswa. siswa bahwa mereka juga harus tetap belajar. Betul betul. Kebanyakan di kita itu guru itu top down begitu ya, apa namanya, guru merasa paling pintar, siswa adalah kayak, apa namanya, gelas yang harus diisi begitu. Padahal sebetulnya pendidikan itu tidak selamanya juga seperti itu, ada proses, interaksi begitu. Guru tuh kan sekarang kecenderungannya itu, tidak hanya sekedar menyajikan tema, Betul. menyajikan pembelajaran. Sekarang itu kalau hanya menyajikan tema, kalau hanya menyajikan pembelajaran, orang di media sosial, di YouTube, di internet, AI dan semuanya udah membuat itu begitu. Iya iya. Kalau sekarang guru ngambil dari AI sampaikan ke kelas, atuh nggak berkembang si prosesnya begitu. Nah mungkin akhirnya tadi ya balik ke ada semacam ini ajalah sederhananya kalau di kita mah, misalkan gurunya bilang, "Anak-anak hari ini, Bapak tidak bisa mengajar rapat," gitu. Nah, hore gitu ya. Gitu, semuanya kan gitu. Baik guru favorit maupun guru yang tidak favorit katakanlah di depan guru-guru, kalau ada pernyataan itu pasti hore. Artinya, semangat belajar itu masih menjadi beban. Padahal belajar itu kan adalah sebuah kebutuhan, Iya iya. begitu. Jadi karena belajar ini beban, maka yang dipikirkan oleh para siswa sekarang adalah bagaimana menghindari belajar itu, Iya, betul betul gitu. betul. Sehingga akhirnya ya tadi, kita akhirnya secara, ujungnya kita belum melihat proses pendidikan di kita itu belum sempurna menghasilkan kalau di Darul Hikam itu ingin menciptakan, insan kamil begitu ya, siswa yang berakhlak berprestasi. Selalu saja ada faktor misalkan secara keseluruhan yang membuat anak-anak itu terganggu dari proses pendidikannya. Iya, itu menarik tadi. Jangan sampai belajar itu menjadi beban ya Betul, bagi walaupun siswa. sebetulnya beban ya, Walaupun beban. tapi dirasakan oleh siswanya itu harusnya tidak jadi beban, tapi harus kewajiban atau Heeh. ya kalau saya lihat, orang-orang yang kan ada orang yang hobinya tuh belajar. Betul. Saya beberapa kali melihat ada diskusi kayak gini dengan tokoh-tokoh itu karena dia itu sukanya belajar. Belajar itu bagian daripada hobi gitu. Seandainya semua anak Indonesia belajar itu adalah bagian daripada hobi, wah kita Indonesia emas pasti di tangan tuh di 2045. Tapi kita optimis ke sana kan ya? Insyaallah optimis. Kita masih optimis. 19 tahun lagi. 19 tahun lagi ya. Artinya masih cukup waktu lah untuk walaupun mepet ya 19 tahun itu ya. Nah, untuk bisa menciptakan, untuk bisa merubah mindset
siswa atau anak-anak kita, anak-anak didik kita, jadi belajar itu sekedar beban, menjadi belajar yang menyenangkan, gimana tuh caranya? Tentunya Jadi kebutuhan lah gitu. ya tentunya ya 3 aspek tadi, Heeh. kurikulumnya harus tepat, Heeh. kurikulumnya harus yang memang, sesuai dengan kebutuhan anak-anak, Heeh. kurikulum yang fleksibel, Heeh. tidak terlalu kaku begitu ya. Yang keduanya guru harus menyenangkan, guru harus mengetahui apa yang akan dilakukan, guru harus menciptakan learning proses yang efektif, Betul. guru harus menjadi inspirator, guru harus menjadi seorang mentor ya, dan terakhir kita harus bisa menciptakan budaya belajar yang maksimal. Budaya belajar itu diciptakan di mana? Di semua aspek. Kalau negara berarti menciptakan budaya belajar agar anak-anak mencintai belajar. Ya, kemudian pemerintah juga menciptakan budaya belajar. Nah, yang paling kecil itu adalah mungkin sebelum kelas itu sekolah. Nah, setelah sekolah itu adalah kelas. Bagaimana kelas bisa diciptakan untuk bisa menghasilkan anak-anak yang meningkat budaya belajarnya itu. Mhm, mhm, mhm. Iya, iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Sering, kita bicara konteks real keseharian anak sekolah aja lah ya. Sekolah tuh mulai jam Jam beda-beda ya. Di Jawa Barat harus jam 6.30, 6.30. 6.30. Selesai jam, kalau dia full day Beda-beda juga, ada yang jam 3:30, ada yang jam full day ya 4. jam 3:30, Full day ada yang sampai jam 4. jam 4 atau jam 2 gitu ya. Nah, itu kan terjadi interaksi ya antara siswa guru, siswa dengan siswa, siswa dengan tenaga kependidikan gitu ya, siswa dengan ya contohnya satpam lah ya, siswa dengan SS misalnya support system-nya misalkan cleaning service dan sebagainya. Nah, selama interaksi itu kan pasti ada apa ya, ada irisan, ada gesekan. Iya, iya. Pernah nggak mengalami atau melihat gitu ya, ada gesekan yang timbul, entah itu gesekan anak dengan anak atau gesekan dengan kakak kelasnya lah atau gesekan dengan guru lah gitu, atau menemukan ada curhatan nggak dari mereka gitu? Pasti atuh itu tiap hari tiap hari ya terjadi bisa gesekan, terjadi mungkin sampai konflik. Itu itu satu hal yang pasti terjadi begitu karena interaksinya ada. interaksinya ada. Gitu. Itu sering kali terjadi begitu, Iya. baik dari yang sederhana sampai yang relasi yang kompleks gitu. Itu sering kali terjadi. Sering terjadi ya. Sering kali. Pernah nggak kemudian kita atau guru atau mungkin Pak Lukman di manajemen atau di itu ya, menerima komplainan itu dari siswa tapi nggak dari siswa, siswa ngadu dulu ke orang tua gitu? Wah, itu pokoknya semua cerita itu udah banyak banget Pak Argana ya, dari mulai konflik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan orang tua dengan siswa yang lain. Itu tuh ya sepanjang saya mungkin mengajar itu sudah 20 tahun ya, sudah 20 tahun. Baik jadi guru dan juga menjadi pimpinan di sekolah, mengelola dunia pendidikan. Itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi karena interaksinya juga sudah terjadi sebelumnya gitu. Nah, tentunya interaksi-interaksi itu kalau di dunia pendidikan bagaimana kita bisa menanganinya dengan baik. Nah, kalau di Indonesia kan sekarang yang lagi ramai itu terkait dengan bully gitu. Nah, itu juga masyarakat juga kadang-kadang sekarang suka jadi absurd gitu ya dengan bully itu. Kalau dulu kan tadi istilahnya nggak ada bully, tapi sebetulnya kekerasan sering kalau terjadi ada yang namanya juga lagi berantem, baper gitu ya. gitu ya. Nah, sekarang tuh sudah mulai dikristalisasi dalam sebuah bentuk istilah namanya bully gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga orang tua, siswa, guru itu tidak memahami apa itu bully. Gitu. Jadi pokoknya kalau ada yang 2 orang berselisih gitu ya, orang tua kadang-kadang, anak saya dibully," gitu. Yang satunya lagi juga bilang bahwa anak saya itu dibully gitu. Padahal sebetulnya yang disebut dengan bully itu tentunya ada definisinya. Yang tentu saja kita harus mengedukasi masyarakat, bentuk bully itu seperti apa dan tentunya juga diawali oleh bully itu apa. Apa tuh bullying itu Ya, menurut? kadang-kadang sekarang itu orang tua, guru, anak-anak juga begitu ya,
tidak bisa membedakan antara bully dengan interaksi, Iya, dinamika. betul. Pasti kan tadi kalau ada 2 orang bertemu, Iya, apalagi sekarang banyakan, heeh, di kelas ada yang 15 orang, ada yang 32 ya, ada yang 36, heeh, itu pasti ada dinamika, heeh, pasti ada konflik terjadi mhm, begitu. Nah, selama ada konflik yang bisa kita tolerir, anak berselisih paham tentang satu hal, terus kemudian, bisa jadi mungkin sampai berantem secara fisik begitu ya, iya, itu sebetulnya belum dikatakan sebagai sebuah proses bully. mmm, Karena yang namanya bully itu, satu, dilakukan oleh orang yang secara pengaruh lebih dominan, oh, begitu. Jadi ada anak yang secara fisik lebih besar, heeh, pengaruh lebih besar, begitu. heeh, Melakukan tadi, ya, kakak kelas terhadap adik menggang kelasnya gitu ya, mungkin ya? bisa jadi Mungkin dari kakak gitu-gitu kelasnya ya? terhadap adik kelasnya, atau dari adik kelasnya ke kakak kelasnya, tapi dominasinya lebih banyak, Mmm, dari adik kelasnya, bisa juga ya. bisa juga. Bisa jadi secara fisik, secara pengaruh, secara Mhm, kekayaan, ataupun mhm, apa. mhm, Nah, jadi memang, harus terjadi, antara orang yang lebih dominan kepada yang, didominasi. mhm, 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 Nah, tapi tidak berhenti di sana, mhm, juga terjadi berulang-ulang, gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali berulang. Misalkan anak ada yang topinya diambil, apa, mhm, diambil lagi, begitu mhm, ya. Nah, mhm, yang ketiganya tujuannya adalah menyakiti mmm, si, yang didominasi tersebut, gitu. Nah, kalau itu sudah terkumpul, itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses pembulian dari, pihak satu ke pihak yang kedua. mhm, Nah, seringkali ada anak selisih paham. mhm, Nah, kita tuh kadang menganggap, "Oh, ini anaknya dibully sama anak yang lain." Padahal bisa jadi dari proses interaksi itu, kalau si anak ini berhasil menyelesaikan permasalahan itu, malah dia belajar sesuatu dari sana, begitu. Nah, iya, jadi sekarang itu ini, terutama pengalaman di dunia pendidikan ya, Pak Ahyana. betul, Jadi, terkait dengan bully ini kadang-kadang kita juga harus sangat hati-hati karena, bisa jadi bukan sebagai sebuah proses pembulian, tapi dianggapnya adalah sebuah proses pembulian, gitu. mhm, Harus sangat hati-hati. mhm, Kalau hanya dinamika dan anaknya justru malah nanti bisa menyelesaikan permasalahan itu, oh, itu jauh lebih maksimal agar dia juga mengetahui mhm, bahwa di dunia ini bukan hanya dia saja, betul, betul, atau di satu, tempat, di satu waktu tertentu si anak ini bisa berbeda cara pandang, iya, dan lain sebagainya, itu bisa jadi berbeda begitu. iya, yang kadang-kadang stuck itu orang tuanya kali ya? Bisa jadi bisa jadi. Tapi sebetulnya semua komponen Pak Oh Hayat ya. semua, Jadi orang tua, siswa, guru, lingkungan heeh, kadang-kadang begitu ya. heeh, Lingkungan juga mempengaruhi bagaimana, kita tuh memiliki persepsi tentang pembulian itu begitu. mhm, 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 iya, apa namanya, ini ada satu kasus Pak Lukman yang mungkin, sobat-sobat, Darul Hikam juga sudah sering melihat ya di YouTube atau di kanal-kanal medsos gitu ya. Bagaimana proses ketika guru ingin mendisiplinkan siswa gitu ya, yang terjadi adalah, siswa tidak terima gitu ya, Mmm, kemudian siswa itu ngobrol ke orang tuanya. Nah, orang tuanya mhm. perspektifnya sendiri Iya gitu ya, iya iya iya. akhirnya, ya kalau di video itu kan di YouTube itu kan banyak tersebar ya, apa namanya, ada orang tua yang kemudian melabrak langsung ke gurunya, Melaporkan ke melaporkan polisi. ke polisi gitu ya. Ini kita, apa, terlepas dari apa namanya, konsekuensi hukum ya, itu ranah yang Iya iya. berbeda. Tapi sebagai pendidik gitu ya, Pak Lukman sendiri melihat seperti itu berlebihan nggak sih gitu ya? Kalau sudah disampaikan, diberikan edukasi, masih terjadi, berlebihan kalau menurut saya. Mmm, Tapi sebetulnya tugas kita juga adalah mengedukasi. mhm. Kan sebetulnya yang namanya pendidikan itu, ini ya, lingkungan komunal tersendiri ya, Iya betul. sekolah, orang tua, siswa, guru, begitu. Nah, ketika berkumpul di satu lingkungan tertentu, maka tentu saja harus ada semacam saling mengedukasi. Mmm, Tapi kalau sudah dilakukan edukasi masih terjadi seperti itu menurut saya berlebihan. Tapi kalau belum ada edukasi muncul itu, ya menurut saya tugas kita adalah mengedukasinya, mhm, gitu. Tapi memang di titik tertentu Pak Ahyana, yang sekarang menjadi fenomena bisa jadi menurut saya berlebihan. Kemarin itu ada wali santri ya yang ingin mempolisikan, gurunya, ustadznya karena membotaki, mhm, si santrinya. betul, Padahal di awal kan itu sudah ada konsen gitu bahwa kalau betul, ada pelanggaran itu dilakukan itu, iya, gitu. iya, Nah, kadang-kadang
ketika di awal itu kalau pengalaman kita ya, orang Heeh. tua yang suka protes dengan ketentuan-ketentuan sekolah yang ketika berteman orang tua tidak hadir, gitu. Kan di awal Iya, tuh ada semacam kontrak ya dengan orientasi ya, heeh, orientasi. Kalau di sini namanya namanya apa deh kalau di di sini tuh namanya tuh, eee eee, forum foru eee, Forum Orientasi Berakhlak Berprestasi, mmm, FOSBB namanya, di sini FOSBB. tuh. Itu di awal tahun? Di awal Setiap tahun tahun. atau setiap semester, awal semester? Setiap Setiap tahun ya? tahun. Tapi nanti ketika masuk ke kelas 2 ada khusus matrikulasi untuk anak-anak yang sudah menjadi siswa existing. Oh, iya iya. Ada semacam pembaruan lah. Apa aja yang diinformasikan di acara itu? Tentunya yang diinformasikan di sana itu, kan kalau zaman dulu mah ini teh semacam ospek ya, Mhm, ospek. Nah, ya kekerasan juga tadi sebetulnya salah satunya diakibatkan oleh pola siklus yang, diawali dari ospek itu. Nah, tapi kalau Darul Hikam, masa ta'aruf ini kita mengenalkan yang pertama adalah tentunya mengenalkan apa itu Darul Hikam, gitu ya, sejarahnya begitu ya, kapan Darul Hikam didirikan, siapa yang mendirikan, tahun berapa, itu disampaikan. Karena, sejarah itu bisa jadi mengikat juga ya untuk semacam semangat untuk dia bisa belajar lebih maksimal. Yang keduanya kita juga menyampaikan terkait dengan aturan main di sekolah-sekolah Darul Hikam, tata tertib, cara belajarnya, terus kemudian, bagaimana proses pembelajarannya itu dikenalkan. Kemudian yang ketiganya juga yang terpenting kita mengajarkan learning how to learn. mmm, Jadi, anak-anak baru kita bekali dengan, kalau belajar di usia SMP teh bagaimana sih gitu. mmm, Sehingga proses belajar itu tidak menunggu nanti pas ketika guru mengajar di kelas, betul, tapi si siswa ini punya waktu belajar yang panjang, mmm, yang bisa dia ciptakan sendiri dengan bekal dari learning how to learn yang disampaikan di FOSBB ini. mmm, Jadi anak-anak dibekali dengan cara bagaimana belajar. Nah, tentunya yang keempatnya bisa jadi pengenalan. Pengenalan dengan, kakak kelasnya, pengenalan dengan gurunya. Karena apalagi untuk misalkan gini, level SD ke SMP, kan pendekatannya SD dengan SMP itu beda. beda ya? Nah, Heeh, kemudian cara mengenalkan dengan kakak kelas, cara mengenalkan dengan gurunya, itu mhm, penting. Cara mengenal kepala sekolah, mhm, unsur pimpinan seperti apa, itu kemudian disampaikan. Termasuk di dalamnya value-value Darul Hikam, ada 10 budaya berakhlak berprestasi, ada 7 nilai TCB itu disampaikan di sana. termasuk mengantisipasi, sistem informasi dan komunikasi yang tepat antara Betul, orang tua iya, dengan, betul betul sekolah gitu betul, ya? iya, Heeh, termasuk itu. gitu Di ya? kita kan ada, LMS. Mmm, LMS. Nah, LMS itu disampaikan juga ke anak-anak bagaimana pola komunikasi antara orang tua dengan guru yang bisa dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah yang up to date sekarang, itu pola pencegahan bagaimana mereka memahami apa itu bully. mmm, Bagaimana kalau mereka dibully, apa sikap mereka gitu. mhm. Bagaimana kalau mereka terjebak menjadi seorang pembuli tidak disengaja, Spill dikit dong, gimana itu disampaikan. spill dikit dong ininya, apa namanya, materi Ada tentang pelatihannya. oh ada Jadi pelatihan? ada pelatihannya khusus disampaikan oleh kita juga Heeh, mengembangkan beberapa guru agar bisa fokus mempelajari tentang bagaimana itu mmm, bully. Ya sebetulnya standar saja jadi, dikenalkan apa itu bully, bully itu apa saja. Karena banyak anak-anak yang tidak menyadari misalkan ya, eee, saya manggil Pak Ahyana, "Ah dasar si rambut lepek," gitu. Itu anak-anak ada yang bilang, "Ah itu mah atuh buat sesama mah heureuy," gitu. Padahal untuk anak-anak tertentu yang dia menolak dikatakan si rambut lepek, itu adalah pembulian kalau terus-terusan, iya betul. gitu. Nah kadang-kadang anak-anak tuh nggak tahu, atau yang berkembang itu di anak-anak manggil teman dengan nama bapaknya, Heeh, itu gitu. Itu banyak tuh, sering kali terjadi betul betul. begitu. Dan ada anak yang, merasa tidak pas dipanggil itu, maka kalau itu terus-terusan terjadi kan juga terjadi pembulian. Dan yang sering kali tidak dipahami oleh anak-anak yang namanya dampak dari pembulian itu bukan hanya untuk yang dibuli, gitu. Untuk yang membuli pun ada dampaknya. Mmm, Sebetulnya mah semua kejelekan juga iya punya akan balik dampak ya, pada diri termasuk sendiri juga ya, dampaknya. Nah itu betul betul. disampaikan, tapi memang pendekatannya lebih menarik, pakai games gitu ya, tidak tidak monolog, ada pemateri kemudian didengar, kemudian ada tanya jawab, tidak. Tapi ada games, kemudian dengan diskusi begitu, dengan mungkin role playing gitu, Mhm, ada trainer-trainer iya. khususnya. Termasuk membekali gurunya kali ya Pak Lukman ya? Pasti, itu Membekali pasti, iya. gurunya agar menerapkan kan di proses pendidikan itu reward and punishment itu suatu hal yang biasa, suatu hal yang wajar dan memang itu harus apa namanya, ditegakkan gitu ya. Nah seringkali ketika reward mah happy gitu ya, Mmm, gitu happy, semua happy termasuk guru-guru juga happy. Tapi ketika belajar punishment gitu ya,
guru takut gitu ya. Mmm. Model punishment-nya harus seperti apa kan, gitu. Ini Ya kan karena tadi banyak dilaporin itu. betul, udah laporan. Jadi kalau apalagi kalau sudah masuk, pelaporan dan Mhm. sebagainya itu kan sisi profesionalisme gurunya itu yang kemudian, ini kan saya ngajar gitu ya. Mhm. Wajar dong saya kemudian ingin siswa saya, apa namanya, seperti yang ingin dicapainya seperti seperti ini kan gitu ya. Mhm. Tapi Itu biasanya gini Pak Yana, itu biasanya diawali dari komitmen awal yang tidak terlalu jelas. oh, Jadi, ketidaksepakatan di awal, heeh. itu mengakibatkan ada kekecewaan ketika si proses itu berlangsung. Oh, Contoh atau bisa jadi karena orang tuanya ketika orientasi awal bisa jadi. Makanya sekolah itu harus punya semacam ketentuan hitam di atas putih yang ditandatangani oleh orang tua, agar semua tata tertib yang menjadi tata tertib sekolah itu dipahami. Mmm, Gitu. Yang kita salahkan itu bukan tindakannya, tapi bisa jadi berawal dari kesalahan tata tertib yang tidak tersosialisasikan, mhm, tata tertib yang tidak dipahami oleh orang tua, mhm, yang mungkin juga tidak disosialisasikan. Makanya penting banget di awal tahun orang tua mengetahui profil kita sebagai, mhm, penyelenggara pendidikan, betul betul. kemudian mengetahui tata tertib dan tata tertibnya itu harus ditandatangani. Kalau suatu hari orang tuanya keberatan kan sudah menandatangani. Nah, tapi kalau di tengah jalan misalkan memang guru juga melaksanakan proses yang tidak, sama dengan apa yang menjadi ketentuan dari, tata tertib sekolah tersebut, ya harus diusut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku begitu di Indonesia gitu. Tapi kebanyakan di Indonesia ini memang dari sejak awal tuh komitmen awalnya tidak dibangun secara bersama begitu. Mmm, Seandainya komitmen di awal dibangun secara bersama, baik itu mmm, orang tua, guru maupun sekolah, mhm, maka tidak akan ada terjadi gitu ya mhm, kekecewaan satu pihak terhadap mhm, aturan yang, dilaksanakan. Kecuali memang ada prosedur yang tidak dilaksanakan atau terlewat begitu. mmm. Iya iya iya. Jadi Bapak Ibu orang tua siswa dimanapun berada, wajib ya di awal tahun itu ikut orientasi ya. Nah, iya. Karena untuk Kalau di Darul Hikam itu Pak heeh Yana heeh. bukan pas ketika diterima. Oh, Bahkan ketika siswa itu melaksanakan seleksi, kita itu ada yang namanya sosialisasi konsep pendidikan. heeh, Jadi kita sampaikan pendidikan di Darul Hikam itu seperti apa. Nah, nanti baru juga disampaikan juga, filosofi pendidikan, kurikulum yang dikembangkan, kemudian, basic value yang kemudian dikembangkan, peran orang tua di mana, peran guru di mana, peran sekolah di mana, itu disampaikan, diceritakan. Nah, baru nanti kalau sudah diterima, nanti tanda tangan terkait dengan tata tertib yang berlaku di sekolah di mana yang dituju di Darul Hikam. iya iya iya. Itu kan apa namanya, tadi saya ambil kasusnya yang, orang tua melaporkan Mhm. guru gitu ya. Iya iya iya. Yang jadi miris lagi yang terbaru nih Pak Lukman, yang terbaru nih, yang beberapa bulan ke belakang dan ramai juga di medsos gitu ya, bahkan di media mainstream, ada guru yang melakukan ada murid yang melakukan pembulian ke gurunya, Mmm, ya. sampai fisik lah ya gitu ya, sampai fisik dan sebagainya. Di mana, di Jambi dulu ya? Saya nggak tahu di mana itu, Di pokoknya Jambi. di Jambi ya, heeh. Nah, itu kan miris deh, Mmm, ironis ya. Ya, entah, kita melepaskan ini mungkin, mhm, apa namanya, kaitan di belakangnya kenapa bisa seperti itu. Tapi kan kasat matanya terlihatnya iya seperti iya itu. iya. Jadi itu hal yang miris bagi kita guru gitu ya, mentransformasi ilmu, juga mendidik gitu ya, tapi kemudian yang diterimanya adalah perlakuan yang Mhm, kurang baik ya, bukan iya, tidak baik, kurang baik, bahkan mungkin cenderung kasar ya. mhm. Nah, kalau Pak Lukman sendiri antisipasi ke depan ya, eee, di kita ini bagusnya seperti apa? Dari sisi regulasi misalnya, dari Iya sisi iya. regulasi gitu. Tapi sebelum ke antisipasi, menurut saya Mhm, kasus-kasus seperti itu sebetulnya, mhm, untuk saat ini di Indonesia ya, mhm. sebetulnya bukan saatnya kemudian kita menyalahkan salah satu dari pihak yang terlibat. Betul betul. Bisa jadi kan ada orang yang menyalahkan siswanya, Mhm, ada juga masyarakat yang menyalahkan gurunya, mhm, ada juga yang menyalahkan pimpinan sekolahnya kok tidak bertindak mhm, begitu. Ada juga yang menyalahkan kok orang tuanya begini begitu ya. mhm, Nah, saatnya memang kita merefleksikan pendidikan kita ya di Indonesia, implementasi yang sudah puluhan tahun pasca kita merdeka itu ternyata memang masih memunculkan permasalahan seperti itu begitu. Eee, Tampaknya kalau kita sudah hampir 80 tahun kita merdeka begitu ya,
malah lebih ya, 81 81 nih tahun ini? ya, 81 tahun. Itu sudah saatnya kita itu menciptakan kader-kader bangsa yang bukan lagi, membicarakan hal itu begitu. Mhm, Tapi memang realitasnya kan masih terjadi. betul. Makanya kita harus merefleksikan diri, mana yang kira-kira salah dalam sistem pendidikan di kita. Nah, Semuanya sebetulnya mah, mhm, dari mulai, regulasi, pemerintah sebagai, regulator untuk dunia pendidikan di Indonesia, kemudian yang kedua juga guru juga harus merefleksikan diri. Jangan-jangan selama ini komunikasi kita kepada siswa juga tidak pas begitu mhm, ya. mhm, Siswa juga tentunya melalui orang tua harus diberikan pengertian bahwa sampai kapanpun kalau tidak hormat kepada guru, ilmunya tidak akan berkah begitu. Sekolah juga sama, kepala sekolah juga sama, tidak mungkin tercipta sebuah budaya belajar yang baik kalau kepala sekolah tidak menciptakan tempat yang cocok untuk guru dan siswa berinteraksi dengan baik. Jadi ini waktunya kita merefleksikan diri. Nah, antisipasinya bagaimana? Tentu saja banyak ya yang perlu kita lakukan. Perlu pembenahan gitu. Misalkan salah satunya adalah kita kadang terjebak mendidik anak itu di cognitive oriented, mhm, begitu ya. Anak-anak tuh dilihat keberhasilannya dari nilai, mhm. harus 100, harus 90, harus Nah, 85. iya, Padahal sebetulnya cukup kan tujuan kita mendidik anak-anak agar mereka bisa survive menghadapi hidup, mereka punya adab yang baik. betul. Nah, tapi kadang-kadang ini yang dilupakan gitu, pokoknya mah harus nilai 100 begitu, tanpa si proses untuk bisa mendapatkan 100-nya itu menjadi poin tersendiri Mhm, begitu. mhm, mhm. Nah, jadi mungkin secara umum yang pertama jelas kita harus membenahi cara pandang kita tentang mendidik itu buat apa begitu. Ya, jangan sampai mendidik itu, pokoknya mau mendidik untuk anak nanti bisa mendapatkan kerja, kecil Hanya banget. transformasi ilmu saja gitu Transformasi ya? ilmu. TKA-nya pokoknya nilainya harus Harus bagus, sekian bila gitu ya? perlu sekolah kita menjadi sekolah terbaik pertama di Indonesia begitu. Eee, Itu juga bisa, tapi jangan dijadikan satu-satunya orientasi, karena orientasi kita itu adalah bagaimana membentuk karakter mereka agar bisa lebih siap menghadapi masa depan. heeh, Apalagi dihubungkan dengan kondisi sekarang ya, di Ramadan sekarang kan konstelasi politik dunia internasional itu mhm, tidak menentu begitu. Yang perlu kita siapkan apa? Kesiapan anak-anak kita untuk bisa menghadapi berbagai macam kondisi yang bisa bisa saja dihadapi oleh mereka tanpa kita bisa prediksi sebelumnya begitu. mhm, mhm. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Pak Lukman, ini kan Pak Lukman selain sebagai direktur MPDH gitu ya, Pak Lukman kan juga sebagai, guru juga, Mhm. kemudian juga, eee, terlibat juga di Sekyu juga gitu ya, sebagai Sebagai ini yang wakil. ngedorong-dorong saya ini yang untuk terlibat di Sekyu. Nah, Sekyu tuh harusnya kayak gimana sih Pak Lukman untuk melihat, melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, terutama masyarakat pendidikan kita gitu ya, dari mulai kesejahteraan gurunya, pola pendidikan dan pola asuh di kelasnya, kemudian, eee Untuk bully maksudnya, untuk iya, kekerasan ini ya? untuk menyikapi hal ini gitu ya. Karena kan sekali lagi ini kan pasti ya, pasti jadi perhatian Mhm. bersama gitu Iya, ya. iya. Tidak hanya guru saja yang kemudian jadi tadi kalau guru jadi, orang yang terdepan gitu ya, untuk bisa menjalankan, kurikulum, pasti kan juga ada konsekuensinya Mhm. ketika menjalankan kurikulum itu kan. Nah, pasti kan harus ada backup. Mhm, Nah, mhm. kayak gitu Pak Lukman. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dibikin gitu ya, dibuat atau mungkin yang dalam bentuk apa gitu, Mhm. menurut Pak Lukman Iya, gitu? iya. Ya sederhananya sebetulnya Pak Yana CQ ini kan sebetulnya didirikan agar proses pendidikan di Indonesia itu berjalan dengan baik ya. Mhm, Sebetulnya itu adalah tanggung jawab kita bersama betul. dan tentunya kehadiran CQ itu adalah implementasi dari kita sebagai masyarakat yang tentunya punya tanggung jawab bersama juga untuk mengawal dunia pendidikan ini dengan, semaksimal mungkin agar bisa menghadirkan kader-kader bangsa yang memang siap untuk menghadapi masa depan tadi begitu. Nah tentunya CQ bukan sekolah Betul. ya, CQ juga bukan penghasil guru Mhm, karena itu tujuan dari UPI ya dan kawan-kawan. CQ juga, bukan pengambil kebijakan di unsur mhm, pemerintah betul. begitu. Nah, jadi kita unsur masyarakat yang ingin membantu agar proses pendidikan di Indonesia jauh lebih tajam begitu ya. Nah, tentunya CQ ini fokus ke yang pertama tentu saja kajian. Karena bisa jadi dari kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu ada yang mungkin tidak pas, atau terlalu berlebihan, atau terlalu kekurangan, atau tidak pas begitu ya. Nah, tugas CQ di sini ya, untuk bisa
memberikan cara pandang yang lain terhadap siapapun tentang bagaimana proses pendidikan ini digulirkan di Indonesia. Ya tentu saja kalau untuk, eee, pemerintah kajiannya pasti terkait dengan bagaimana regulasi terkait dengan pendidikan itu digulirkan. Mhm. Kalau untuk sekolah bagaimana, lingkungan sekolah itu bisa diciptakan. Ini berkaitan dengan kajian-kajian. Nah, jadi dari kajian-kajian ini, CQ bisa memberikan semacam arah terhadap bagaimana pendidikan ini bisa diselenggarakan begitu. Sebagai contoh misalkan, di Indonesia sekarang apakah orang semua sudah tahu di insan pendidikan terkait dengan, visi pendidikan 2045? Mmm. Kan, orang-orang, bisa jadi banyak yang belum tahu ya, Mhm. termasuk juga insan pendidikan. Mhm. Tentunya CQ di sini punya tanggung jawab untuk, membuat kajian terkait dengan hal itu. Kalau sudah ada dari pemerintah menajamkan kembali dan kemudian memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, jadi yang pertama tentunya adalah, menyelenggarakan kajian-kajian yang cukup menarik sebagai sebuah alternatif pemikiran, Mhm. sebagai sebuah diskursus dalam, dunia pendidikan di Indonesia. CQ menurut saya sangat tepat untuk bisa memberikan itu. Apalagi di CQ ada Prof. Cecep, ada Pak Sodik, ada Bu Ruri gitu ya yang berpengalaman di dunia pendidikan, yang tentu saja, bukan hanya sekedar wacana tapi sudah dilaksanakan Iya, gitu. Darul praktisi Hikam gitu. itu sebagai laboratorium di mana proses pendidikan itu sudah dilaksanakan. Betul betul betul. Nah, karenanya kajian-kajian yang ada di CQ ini bisa jadi, secara pemikiran dan secara implementatif itu sudah terjadi dan bisa menjadi contoh buat sekolah yang lain, Nah, itulah. gitu. Jadi itu awalnya adalah kajian-kajian yang bisa kita lakukan. Nah, yang lainnya itu bisa nanti kita rumuskan lebih maksimal lagi. Yang pasti mah harus ada kontribusi yang cukup, strategis dari CQ ini untuk bisa ya setidaknya memberikan sumbangsi untuk bagaimana pendidikan di Indonesia biar lebih kualitasnya terjaga begitu. Iya, betul. Luar biasa gitu ya. Jadi sobat-sobat, di Darul Hikam, Seq ini memang kayak yang saya dapatkan ke apa namanya, narasinya adalah, dia bisa berfungsi ke dalam dan berfungsi keluar gitu ya. By the way CQ itu singkatan dari apa Iya, apa kira-kira? ya Seq itu ya? The Center for Educational Quality Improvement kali ya. Jadi kalau di luar mah atau di apa, di pemerintahan mungkin lembaga penjamin mutu kali ya, lembaga penjamin mutu pendidikan. Nah, dari namanya saja sudah wah gitu ya. Yang Udah tadi baru satu ya, baru membuat kajian, masih banyak yang nah lain. heeh. Nah, apa namanya, kajian-kajian memang akan terus kita lakukan ya. Tadi kita bisa berfungsi ke dalam, juga kita bisa memberikan arah ya, bukan memberikan maksudnya memberikan masukan tentang arah kebijakan, ke depan gitu ya. Karena kan, keberhasilan pendidikan Indonesia ya bisa dipotret, tidak hanya dari satu sisi ya, Mhm, tapi kan, dari banyak sisi, kemudian tidak hanya satu provinsi, mhm, harus banyak provinsi, tidak hanya satu lembaga, mhm. harus sekian lembaga, baru itu bisa dikatakan berhasil. Banyak sekali PR-PR-nya yang memang menjadi, ya PR kita lah ya, PR dunia pendidikan kita dan kita ya tentunya saya bangga sekali dengan teman-teman guru ya, terutama di Darul Hikam yang bisa mengimplementasikannya di sebelum ngomong, secara teoritisnya seperti ini sudah dilakukan terlebih dahulu dan ini kredit point bagi saya dan, ini harus kita optimalkan keluar Pak Lukman gitu ya, Iya betul. gitu ya. Jadi Harus supaya diimbaskan ya. heeh, harus diimbaskan dan harus terasa juga gitu ya dengan, "Oh iya seperti ini." Nah, gimana supaya bisa terasa gitu ya, Mhm, karena kan kajian-kajian, kita juga kan harus tadi mhm. itu kajian baru baru nomor Baru satu ya? satu ya nomor satu kajian, yang satu mengadakan kajian. Heeh, betul. Kan tidak sebatas kajian saja kan ya, baru kita ada kemudian sosialisasi Mhm. kajiannya dan sebagainya. Baik, alhamdulillah rasanya pengen panjang lebar kita ngobrol dengan, Pak Direktur ini, cuman karena waktu juga yang membatasi kita dan beliau juga banyak aktivitas yang lainnya, tak terasa hampir 45 menit ya kita, berbincang-bincang santai di sini. Karena ini podcast pertama, kita sengaja tidak sampai selesai full apa sih sebenarnya yang, dihasilkan dari podcast ini. Nah, nanti kita perdalam lagi tentang bagaimana sepak terjang Sekyu ke depan. Tadi juga sudah ada apa namanya, support dari Darul Hikam ya tentang, ke depan Sekyu mau seperti apa dan, insyaallah kita akan ada kajian-kajian
kita akan coba sebarluaskan kajian itu salah satunya lewat podcast ini agar terjadi pencerahan gitu ya dalam masyarakat kita. Dan yang namanya pencerahan ya tidak dari satu sisi saja ya, tapi kita mencoba meramu dari entah sisi kebijakan, entah sisi efektivitas belajar mengajar di sekolah, entar peningkatan kualitas layanan dan sebagainya gitu ya. Baik, hatur nuhun Pak Lukman Amin atas Sama-sama Pak waktunya. Aliana, Sehat-sehat semoga selalu ya. CQ sukses terus Amin, sehat selalu. dampingi pendidikan Indonesia. Kita doakan Pak Lukman sehat selalu Amin. ya, dan berkah selalu di bulan Ramadan ini, dan ini keberkahan yang luar biasa Sekyu bisa mengudara di podcast ini. Hatur nuhun, saya Ahyana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.